Jadi apabila ada nun sukun atau tanda baca tanwin berku dibaca panjang. Sekarang perhatikan gambar di samping. Huruf kho itu termasuk salah satu huruf. Perhatikan gambar di samping. Setiap huruf nun sukun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian dapat bisa langsung mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Maka dengan kita belajar ilmu tajwid, memahaminya, bisa mempraktekkannya, maka yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran. Namun sebelum itu seperti biasa selalu kami sampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka selalu kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajarannya dari awal, tidak harus. Maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat seperti itu. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Karena supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali mampir belajar mengaji Al-Quran di channel ini tidak merasa ketinggalan seperti itu. Karena khawatirnya nanti merasa ketinggalan dalam belajarnya, malah tidak jadi belajar begitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena pada dasarnya pembahasan tajwid di video-video yang telah lalu nantinya tetap akan kita temui pada pembahasan video-video yang akan datang seperti itu. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, dan semoga bisa pergi beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 272. Karena kemarin pada surah Al-Baqarah ayat 272 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama sehingga pembelajaran yang kami buat pun bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan, dengan penjelasan ditambah dengan media gambar dalam penjelasannya yang insya Allah sangat memudahkan untuk dipahami. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting dapat langsung dipahami, dapat langsung dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 272 ini. Pada bagian yang terakhir ini, bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga ini, kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Nah, tapi bagi saudara ya, bacalah ayat surah Al-Baqarah ayat 272 ini dari awal sampai akhir secara full ya. Karena kami di sini pun sebelum membuat konten-konten ini kami selalu membacanya itu secara full begitu. Sekarang ini yang kita bahas ini ya. Nah, maka mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Setelah itu kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sekarang mari sama-sama kita bahas, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang selalu kami sampaikan di awal yang harus diingat supaya nanti ketika kami jelaskan semoga langsung dapat nyambung, langsung dapat paham dengan penjelasan yang kami sampaikan sehingganya bisa langsung dapat memahami tajwidnya dengan mudah. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau kami katakan harokat sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, intinya itu kalau sebelumnya berarti yang di sebelah kanan daripada suatu huruf. Yang kedua nih, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Pertama di sini wa ma dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i. Nah, perhatikan tuh media gambar di samping. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 warna hitam. Nah, silakan saudara perhatikan dulu gambarnya tuh, rumus 3 warna hitam. Nah, pada gambar tersebut di situ ada alif. Sebelum alif ada baris 1 di atas huruf. Itu namanya harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah. Kemudian di bawah harokat fathah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu boleh huruf apa saja. Yang terpenting ada alif, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang seperti itu. Nah, coba perhatikan huruf mim ini. Ini kan ma dibaca panjang. Perhatikan. Ini yang tiang ke atas nih, ini huruf alif. Huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Tapi yang menjadi titik perhatian kita itu bukan soal nyambung-menyambungnya, bukan. Karena nanti ada juga alif sebelumnya harokat fathah tapi alifnya itu tidak disambung. Ada juga nanti yang menjadi titik fokus kita itu, titik perhatian kita, yakni asalkan ada alif nih. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang seperti itu. Sesuaikan dengan rumus 3 warna hitam yang kami sampaikan tadi. Nah, ada alif sebelumnya, ada harokat fathah nih, tanda baca fathah nih, baris 1 di atas huruf nih. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Wa ma tunfiqu. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini silakan saudara baca-baca saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Wa ma tunfiqu. Nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ini huruf nun, ini tanda sukun tuh seperti ini. Selalu kami sampaikan, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Nah, jadi kalau dulu saudara pernah belajar dengan guru ngajinya bilang ini huruf mati. Yaitu maksudnya huruf mati dengan huruf sukun itu sama saja maksudnya, seperti itu. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, harokat tanwin atau tanda baca tanwin itu bentuknya itu ada 3 tuh. Nomor 1, perhatikan yang nomor 1 itu.
baris 2 di atas huruf fathatain, nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasrotain, yang nomor 3 tuh dhammatain namanya. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwinnya tuh bertemu dengan huruf apa. Jadi nun sukun, setelah nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa. Nah, harus kita ketahui hurufnya, terjadi dia hukum tajwid. Contoh tuh seperti ini. Ini nun sukun. Setelah huruf nun ini huruf fa, atau nun sukunnya bertemu dengan huruf fa. Huruf fa ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan gambar di samping. Huruf fa itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi apabila ada nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu tuh dia dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, huruf-hurufnya itu silakan perlahan-lahan dihafal seperti itu. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ausat. Nah, kenapa kok dikatakan ausat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah, tidak dekat juga tidak jauh seperti itu. Maka cara membacanya itu kalau ikhfa itu dibaca samar dan berdengung. Nah, yang dibaca samar itu apa? Bunyi nun sukunnya tuh kita baca samar, jangan kita baca tun. Nah, bunyi nunnya tuh jelas sempurna, bunyi n-nya jangan, tapi disamarkan. Nah, kemudian didengungkan. Karena dia didengungkan, berarti suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa ma tunfiqu. Nah, seperti itu. Panjangnya gunah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya dua harokat begitu. Ada juga ulama yang tidak mengkiaskan dengan harokat, tapi harus bertalaki, harus belajar secara langsung tatap muka dengan seorang guru seperti itu. Tapi karena kita online ya, nah, ambil saja yang ulama yang mengatakan panjangnya itu 2 harokat. Wa ma tunfiqu, ku dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Perhatikan gambar di samping itu ada rumus 1, rumus 2. Nah, perhatikan rumus 2 warna hitam. Coba perhatikan tuh rumus 2 warna hitam. Nah, sudah saudara perhatikan kan? Nah, sekarang perhatikan di sini kenapa kok ku dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun. Nah, sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Sehingganya ku dibaca panjang. Sesuai kan dengan rumus 2 warna hitam tuh, ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Di bawah harokat dhammah tuh ada titik-titik. Nah, titik-titik itu maksudnya itu di situ tuh hurufnya begitu. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tuh dibaca panjang begitu. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tuh dibaca panjang. Nah, huruf waw sukun yang sebelumnya harokat dhammah dibaca panjang. Sebenarnya ku dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa ma tunfiqu min, nun sukun bertemu dengan huruf kha. Tadi sudah kami ingatkan kan di awal, setiap bertemu nun sukun atau tanwin, perhatikan huruf setelahnya, terjadi hukum tajwid. Ini nun sukun bertemu dengan huruf kha. Setelah nun sukun di sini huruf kha. Nun sukunnya bertemu dengan huruf kha. Huruf kha huruf apa? Harus kita perhatikan, harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa. Perhatikan gambar di samping. Huruf kha itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka setiap nun sukun atau tanda baca tanwin kalau bertemu dengan salah satu di antara 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi.
Ini nun sukun bertemu dengan huruf kha. Huruf kha termasuk salah satu huruf izhar halqi kan? Nah, maka nun sukun bertemu dengan huruf kha, huruf izhar halqi, maka hukumnya izhar halqi. Sehingga kalau izhar itu dibaca jelas, dia tidak berdengung. Yang dibaca jelas apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca jelas. Min, min, bunyi nunnya tuh jelas. Jelas berbunyi n, min, jelas, tidak disamar-samarkan, tidak. Jadi jelas. Nah, kemudian tidak didengungkan. Maka karena dia tidak didengungkan, baca pendek saja. Min khairi. Jangan dibaca min dipanjangkan begitu, jangan salah. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Perhatikan ini. Ini huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Perhatikan gambar di samping. Huruf lin ada 2, perhatikan yang di nomor 2. Kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Ya, ini baris satu di atas huruf harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Ada huruf ya ada tanda sukun, sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Maka cara membacanya itu dia lunak ya, lembut ya. Mudah saja, tidak memberatkan lisan. Maka kita baca khairi, khairi begitu. Kemudian huruf ro kalau dia memiliki tanda baca kasroh atau seperti ini baris 2 di atas huruf apa tadi namanya? Ya, kasrotain. Maka huruf ro dibaca tipis, dibaca tarkik, tipiskan huruf ro-nya. Min khairi tanwin. Nih tanda baca tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, tadi sudah kami ingatkan tuh, setiap bertemu nun sukun atau tanda baca tanwin atau harokat tanwin, perhatikan nun sukun atau harokat tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa? Terjadi hukum tajwid. Ini harokat tanwin bertemu dengan huruf ya. Huruf ya ini huruf apa? Harus kita ketahui. Nah, perhatikan gambar di samping. Setiap huruf nun sukun atau tanda baca tanwin jika bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, kecuali nanti kalau pada kata dunya, bunya, sinwa, qinwa, baru itu nanti hukumnya izhar mutlak. Tapi kalau tidak pada kata dunya, bunya, sinwa, qinwa, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf ya. Kita baca khairi. Jangan dibaca khairin, jangan rin tapi ri, dimasukkan dia, melebur ke huruf ya. Min khairi begitu. Kemudian digunnahkan, didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Min khairi wafa ilaikum. Huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, tadi sudah kami jelaskan juga ini ya. Apa tadi ini namanya? Ya, ini huruf lin. Lanjut ke sini. Mem sukun bertemu dengan huruf waw. Perhatikan gambar di samping. Di situ hukum mim sukun. Jadi setiap kita membaca Al-Qur'an kalau bertemu dengan huruf mim sukun itu, perhatikan huruf setelahnya. Juga terjadi hukum tajwid. Nah, tapi kalau huruf mim sukun ini dia lebih ringkas, hanya ada 3 macam hukum tajwid saja. Perhatikan yang di nomor 3. Di situ ada bacaannya tuh izhar syafawi. Kalau ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf mim dan juga mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf waw. Huruf waw bukan huruf ba, bukan huruf mim, izhar syafawi hukumnya. Sama dengan ini. Ini mim sukun bertemu dengan huruf lam. Huruf mim sukunnya bertemu dengan huruf lam, bukan huruf ba, bukan huruf mim tapi huruf lam. Kalau mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, mim sukun tidak bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf waw, izhar syafawi, sama dengan ini juga nih. Maka dibaca jelas, tak berdengung, jadi baca pendek saja. Ilaikum wa antum. Jangan dibaca ilaikum, jangan dipanjangkan begitu, jangan.
ilaikum wa antum. Kemudian di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta. Harusnya ini saudara sudah bisa tahu hukum tajwidnya itu apa. Kalau tadi di atas huruf-hurufnya itu sudah saudara hafal begitu. Perhatikan huruf ta itu huruf apa. Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki akrob. Kenapa kok dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan akrob. Cara membacanya dibaca samar dan berdengung. Kita baca wa antum, wa antum. Nah, disamarkan bunyi nunnya, didengungkan juga. Wa antum. Nah, dipanjangkan sebentar, ditahan suaranya karena dia didengungkan. Wa antum la. Mem sukun bertemu dengan huruf lam, apa hukumnya? Ya izhar syafawi. Gambarnya tidak kami tampilkan lagi di sini karena tadi sudah kami jelaskan. Kemudian la dibaca panjang. Perhatikan lagi gambar di samping. Harusnya saudara juga sudah bisa tahu kenapa kok la dibaca panjang. Apa tandanya begitu? Letaknya di rumus mana? Pasti saudara-saudara sudah bisa tahu. Ya, letaknya di rumus 3 yang warna hitam lagi. Mana huruf alifnya ini? Ini huruf alif nih. Yang ke samping nih huruf alif. Ada huruf alif. Sebelumnya ada harokat fathah nih. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ada alif. Sebelumnya ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. La tuzlamun. Mun ini namanya adalah mad arid li sukun, tapi dia pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok mad tabi'i berubah jadi mad arid li sukun? Apa yang mempengaruhi? Apa yang menyebabkan berubahnya dari tabi'i ke arid li sukun begitu? Perhatikan gambar di samping. Perhatikan dulu rumus 2 kembali, perhatikan. Rumus 2 yang warna hitam, perhatikan kembali. Kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sama dengan ini, sama dengan ku ini tadi. Ada huruf waw, ada tanda sukun, waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, waw sukun yang sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Sehingga mu dibaca panjang. Ini kalau kita baca tuzlamu, sampai mu saja ini menjadi mad tabi'i. Tapi kan nggak mungkin kita baca lamu saja. Padahal sampai sini. Mad tabi'nya itu bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, itu berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjang boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kalau mad arid li sukun itu. Tapi dia harus konsisten. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat. Kalau mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat begitu. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh, harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, kita baca tuzlamun. Jangan dibaca lamuna. Jangan, huruf nunnya kita sukunkan. Kenapa begitu? Jadi, kalau kita mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran nih kita, kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti, kita nih berwakaf, kita nih tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Nah, tadi apa penjelasannya? Berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama kembali dari awal dengan menerapkan apa-apa yang telah kita pelajari, kita terapkan. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sekian belajar mengaji kita pada kali ini. Semoga kita semuanya masih diberikan umur yang panjang, yang barokah, kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul, masih dapat bertemu kembali, maksudnya itu ya, dalam pembelajaran online yang selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.